Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Siva Davina Azahra dengan NIM C2401221009 dari kelompok 2. Pada video kali ini, aku akan menceritakan serta menjelaskan tentang praktikum pada hari ini yang mengangkat materi reproduksi 2. Sama seperti video kemarin, kalau video kemarin kita membahas reproduksi 1. Nah, pada praktikum kali ini aku akan membahas tentang reproduksi 2, yaitu fekunditas dan diameter telur. Sebelumnya kalian tahu nggak sih fekunditas itu apa? Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Nah, fekunditas itu dibagi dua teman-teman. Ada fekunditas nisbi dan fekunditas total. Fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Sedangkan fekunditas total adalah fekunditas keseluruhan telur yang dihasilkan ikan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir atau sampai dia mati. Nah, fekunditas itu dia mempunyai 3 metode. Yang pertama itu ada gravimetri, kedua volumetri, dan yang ketiga itu gabungan. Nah, 3 metode ini sudah kita laksanakan pada praktikum sebelumnya, yaitu pada praktikum reproduksi 1. Nah, lalu kalian tahu nggak sih diameter telur itu apa? Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Nah, selanjutnya ada pola pemijahan nih. Pola pemijahan tuh dibagi menjadi 2 teman-teman, yaitu ada total spawner dan yang kedua itu ada partial spawner. Nah, total spawner itu pola pemijahan secara singkat dalam sekali pemijahan aja teman-teman. Nah, di total spawner ini telur mereka tuh bisa matang berbarengan gitu dan memungkinkan untuk ukurannya sama, tetapi hanya sekali pemijahan. Sedangkan kalau partial spawner itu pola pemijahan dalam beberapa minggu. Nah, ini tuh matangnya tuh suka nggak bareng gitu dan ukurannya pun terkadang berbeda-beda. Nah, diameter telur dan tingkat kematangan gonad atau TKG itu berbanding lurus. Nah, jadi jika diameter besar, maka TKG pun besar. TKG itu sama kayak kemarin ya teman-teman, yaitu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, dalam satu jenis ikan itu memungkinkan memiliki pola pemijahan yang berbeda teman-teman. Tergantung dari faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada lingkungan, suhu, dan makanan. Nah, lalu selanjutnya setelah pemaparan materi, kita langsung dijelaskan tentang prosedur kerja yang akan kita lakukan di dalam laboratorium itu. Yang pertama, kita siapkan gonad betina yang sudah matang. Nah, di saat praktikum tadi, kita tuh di satu kelompok itu disediakan kurang lebih 6-7 gonad betina. Nah, jadi setiap 3 orang ini dibagikan 1 gonad, tetapi ada 3 orang lagi yang diberikan 1 gonad yang sudah terbagi gitu loh, terbagi antara mana yang anterior, mana yang middle, dan mana yang posterior. Sama seperti praktikum kemarin kan udah kita bahas tuh apa sih anterior, middle, dan posterior itu. Nah, setelah gonad betina itu sudah disiapkan, lalu kita burai nih gonad tersebut di atas cawan petri yang telah terdapat aquades. Nah, kita burai, kita ambil gonad tadi, lalu kita burai. Nah, tapi kita ambil gonad tuh sedikit aja. Kita burainya tuh sedikit aja gitu, karena kita kan nggak melihat sampai sebanyak itu, jadi sedikit aja gitu kira-kiranya kita. Nah, setelah udah diburai nih, kita siapkan mikroskop, kaca preparat, dan cover glass. Nah, setelah udah disiapkan semuanya, kita pipet gonad tadi yang sudah kita burai, lalu kita taruh di atas kaca preparat. Nah, di kaca preparat itu tuh kita taruhnya tuh tiga sub gitu loh. Ada yang anterior, middle, sama posterior. Nah, jadi saat kita nanti melihat dari mikroskop, kita tuh bisa langsung lihat nih mana yang anterior, mana yang middle, dan mana yang posterior. Nah, setelah itu kita amati diameter telur sebanyak 50 butir. Nah, jadi di anterior, middle, sama posterior itu kita masing-masing ngamatin 50 butir telur.
50 butir. Terus kita lihat nih diameternya berapa gitu. Terus setelah itu catat ukur diameter telur tadi. Nah, kita masukin ke spreadsheet yang udah kita print. Nah, jadi di spreadsheet ini kita tuh masukin nih tadi yang di anterior itu berapa, 50 butir itu, di middle itu 50 butir itu berapa ukurannya, dan posterior itu juga berapa. Nah, ini satuannya itu mikromilimeter kalau tidak salah. Nah, setelah udah kita masukin ke spreadsheet, kita bereskan lagi, kita taruh kembali mikroskopnya, kita bersihkan kembali alat bedah, cawan petri dan sebagainya, dan mejanya juga. Terus selesai deh. Jadi output yang saya pribadi dapatkan pada praktikum hari ini, yaitu praktikum reproduksi 2, yaitu saya jadi tahu bagaimana sih caranya menghitung diameter telur gitu loh. Bagaimana kita bisa melihat gitu loh, oh bentuk telur gonat tuh kayak bentuk telur ikan tuh seperti ini gitu loh, bentuk gonata tuh seperti ini, kecil-kecil, dan kita jadi tahu cara menghitungnya tuh seperti apa lewat mikroskop gitu. Praktikum kali ini tuh sangat seru dan menyenangkan, walaupun lihat mikroskop terus itu pusing, tapi sangat menyenangkan, dan teman-teman kelompok juga sangat kooperatif dan sangat semangat juga buat menghitung 50 butir telur yang sangat amat banyak itu. Terima kasih juga kepada kakak Asprak, kepada Kak Fitri selaku Asprak Meja kelompok 2. Terima kasih banyak karena sudah selalu membimbing kami dan membimbing saya di praktikum sebelumnya dan praktikum tadi gitu. Jadi kita bisa lebih mendapatkan banyak pengetahuan baru gitu loh, dan diajarinnya juga dengan sangat jelas, jadi kitanya enjoy dan langsung paham. Sekian pemaparan serta penjelasan pada praktikum reproduksi 2 bioper kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.